Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan tentang pertempuran yang terjadi di Kota Semarang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelas 12-2. Perkenalkan, nama saya Yasa Azalia. Saya Admira Yudhila. Saya Ramawati. Saya Vivi Ayu Rizkyana Anjani. Pertempuran 5 hari di Semarang menjadi babak baru dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kota Semarang menjadi saksi bisu dari ketegangan pertempuran yang mencapai puncaknya. 5 hari tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai medan pertempuran yang mempertaruhkan nasib dalam merebut kemerdekaan dari kekejaman penjajahan bangsa asing kala itu. Alasan perebutannya yaitu karena Kota Semarang merupakan wilayah yang sangat tragis. Pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar pertempuran fisik saja, melainkan sebagai contoh cerminan atas semangat perjuangan keberanian rakyat dan kepentingan politik yang beragam. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945 saat masa penjajahan Jepang. Melansir Taman Resmi Museum Nasional, awal mula pertempuran ini disebabkan oleh pasukan Jepang yang tidak menerima kekalahannya terhadap sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini membuat Jepang merasa kesal karena Jepang tidak ingin menyerahkan senjatanya kepada para pemuda Indonesia. Hal ini membuat Indonesia berada di posisi yang tidak aman dari penjajahan. Selain itu, pemicu lainnya dari pertempuran ini adalah lepasnya para tawanan Jepang dan terjadinya pembunuhan yang menewaskan Dr. Karyadi yang merupakan kepala pusat laboratorium dari rumah sakit rakyat. Pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan awal mula dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga menjadi awal mula dari peristiwa dramatis pada bulan Oktober 1945. Pada pukul 13.00 WIB, radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini juga membuat semangat perlawanan para pemuda rakyat Semarang.
Upaya tersebut pun diiringi dengan tawanan yang melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalion Indobutai. Lalu perebutan senjata pun dilakukan oleh pemuda terhadap Jepang dan terjadilah pertempuran sengit yang biasa dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Lalu pada tanggal yang sama, petugas kepolisian yang menjaga persediaan air di Wungkal pun ditangkap oleh Jepang dengan disiksa dan dilumuri. Selain itu, kabar dari persediaan air di ledeng candi yang diracuni juga mengalami kegelisahan, dan Dr. Karyadi yang ingin memeriksa ledeng candi tersebut pun ditangkap oleh tentara Jepang untuk memperhebat pertempuran. Kemudian kemarahan Jepang pun semakin memuncak ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh pemuda di Magelang. Hal ini pun memicu balas dendam Jepang terhadap pemuda di Magelang. Lalu hari kedua dan ketiga, Jepang pun berusaha untuk memperoleh wilayah Semarang tersebut. Selain itu, bantuan dari Indonesia dari berbagai penjuru pun datang, seperti dari barat, timur, bahkan dari selatan, seperti Yogyakarta, Magelang, dan Solo. Pada tanggal 17 Oktober 1945, perundingan gencatan senjata yang terjadi di Candi Baru tercapai dan disetujui oleh Indonesia. Meski demikian, Jepang tetap melakukan perlawanan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan serangan para pemuda. Utusan pemerintah pusat pun berdatangan untuk melakukan perundingan perdamaian. Perjanjian gencatan senjata pun tercapai dengan ancaman yang diberikan Nakamura akan melakukan pengeboman kepada kota Semarang jika tidak memberikan senjata dengan cepat. Dengan batas waktu tanggal 20 Oktober 1945 pukul 10 WIB. Kemudian kedatangan tentara sekutu yang tiba di pelabuhan kota Semarang. Pasukan Inggris serta Sigirkan datang untuk melucuti tentara Jepang agar segera mengakhiri pertempuran yang menewaskan banyak nyawa dan memberikan luka terdalam di kota Semarang. Kemudian dari kedatangan para sekutu dan terlibat pada perjanjian 20 Oktober 1945 dan peperangan yang terjadi selama 5 hari pun selesai, yang dimana para sekutu mengalah dan melakukan pelucutan terhadap senjata para pasukan Jepang. Sekian cerita dari kami mengenai perjuangan rakyat Semarang. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak.
Saksi sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Keterkaitan gedung Lawang Sewu dengan pertempuran 5 hari di Semarang dan kuburan massal pemuda AMKA. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah yang dibangun pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1900-an yang menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tahun 1945 antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA dengan tentara Jepang. Lawang Sewu kemudian berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang, sekaligus kantor transportasi Jepang yang bernama Ryuku Sokyuku. Pada tahun 1942 atau setelah masa kolonial Belanda usai, Jepang juga mengubah ruang bawah tanah gedung B menjadi ruang penjara dan eksekusi mati yang dilakukan di dalamnya. Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Di tahun yang sama, terjadilah pertempuran yang melibatkan AMKA dengan prajurit Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari tanpa henti, yakni pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober. Salah satu penyebab perang 5 hari tersebut adalah kaburnya tawanan Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945, serta meninggalnya seorang dokter. Dokter tersebut merupakan dokter paling handal kala itu. Dokter tersebut ditembak secara keji oleh tentara Jepang di usianya yang 40 tahun. Prajurit Jepang kala itu berada di dalam kawasan Lawang Sewu, sementara AMKA berada di kawasan yang tepat di seberang jalan Lawang Sewu, yang sekarang dikenal dengan nama Tugu Muda Semarang. Pada saat pertempuran ini berlangsung, pemuda AMKA dinilai kalah telak dari segi jumlah dan senjata. Pasalnya, kekuatan prajurit Jepang sangat banyak dengan senjata bayonet, sedangkan Angkatan Pemuda Kereta Api hanya berjumlah sekitar 2.000 lebih orang. Hanya bersenjatakan bambu runcing, tetapi semangat yang menggelora pantang menyerah membuat pemuda AMKA tetap melawan meski pada akhirnya mereka harus gugur di medan perang. Kawasan yang dipakai untuk bersembunyi atau markas pasukan AMKA ini dulunya dijadikan kuburan massal untuk pemuda AMKA yang meninggal. Namun kemudian jasad-jasadnya dipindahkan ke makam yang lebih layak, yakni di makam Giri Tunggal, makam pahlawan dari pejuang AMKA. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita? Hubungannya sama Tugu Muda. Ya, pertempuran kemarin 14 Oktober itu dari Jepang kan dulu di penjara Tambulu sekarang. Di situ terjadilah pertempuran, terus yang di penjara Bulu itu banyak yang meninggal. Meninggal itu ya sejarahnya dulu dibuang, pokoknya di sini tuh arwah. Di sini arwahnya. Jadi sini dulu laut. Di sana kalau saya sih tidak tahu persis karena saya kelahiran 50. Ini pertempuran 5 hari kan 45. Jepang, Inggris itu Jepang dibom, ada saya Nagasaki itu dibom, terus Inggris mau di sini, terjadi pertempuran 5 hari kota Semarang. Terjadinya itu di Tugu Muda. Terus orang Jepang banyak yang ditahan di Bulu. Terus sampai meninggal itu nanti di situ ada tulisannya 150 yang lelah sejak berdirinya ini 98 itu saya sampai sekarang.